Kemudian setelah kita menyelesaikan pengajian kitab As-Sittun An-Nafi'ah, 60 hadis yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Ustadz Mudzakir hafizahullahu taala, setelah saya mencari kitab-kitab yang bagus untuk kita pelajari, saya menemukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kitab yang insyaallah ini bagus untuk kita pelajari. Kitabnya berjudul Himpunan Fadilah Amal. Ini kitab yang sangat bagus, karya Asy-Syaikh, seorang ahli hadis, muhaddits dari India, namanya Asy-Syaikh Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullahu taala. Ini wafatnya belum lama. Ya sudah lama tapi belum lama. 1982 ini wafat beliau. Nah, maka yang usia-usianya sekitar 40-an itu mungkin pas wafatnya beliau ini panjenengan lahir. Nah, ini beliau adalah seorang ahli hadis yang sangat terkenal. Kitab karyanya sangat banyak sekali. Tidak hanya ini, kitab karyanya yang paling tebal adalah kitab syarah bagi Muwatta Malik. Imam Malik punya kitab Muwatta, nah, itu disyarah oleh beliau. Kitabnya sangat bagus sekali. Dan saya tadi mencari biografi beliau, ada ternyata dari internet, ini saya bacakan, Muhammad Zakaria ibnu Muhammad Yahya ibnu Muhammad Ismail Al-Kandahlawi. Jadi ini anak, bapak, kakek, namanya nama-nama nabi semua. Beliau namanya Zakaria, bapaknya namanya Yahya, kakeknya namanya Ismail. Beliau lahir pada tahun 1898. Kemudian meninggal pada 24 Mei 1982 pada usia 84 tahun. Beliau adalah seorang tokoh muslim sunni terkemuka dari anak benua India. Beliau merupakan keponakan dari Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi yang merupakan tokoh dan pendiri Jamaah Tabligh. Jadi Syekh Muhammad Ilyas semuanya mungkin sudah pernah mendengar, ya. Beliau yang memulai program Jamaah Tabligh, yang mendirikan pertama kali beliau. Nah, beliau ini adalah pamannya Syekh Zakaria yang menulis kitab ini. Nah, maka ini dua tokoh yang sangat terkenal, satunya tokoh dakwah, satunya tokoh ilmu. Kalau Syekh Zakaria ini lebih terkenal dalam bidang ilmu daripada dalam bidang tabligh. Muhammad Zakaria mengikuti sekolah pemikiran Darul Ulum Deoban. Ia diangkat diingat untuk kontribusinya dalam studi hadis dan sebagai penulis volume ke-18 Aujazul Masalik ila Muwatta Imam Malik. Ini adalah karya beliau, syarah dari Muwatta. Beliau juga penulis Fadailul A'mal yang merupakan bagian dari serangkaian buku yang digunakan oleh Jamaah Tabligh untuk dakwah. Inilah karya Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi yang akan kita pelajari pada majelis-majelis kita kali ini insyaallah taala. Ini buku saya pilih karena mudah ditemukan di Indonesia, sehingga bagi yang mau membelinya saya kira sangat mudah di Sragen maupun di Solo maupun di tempat-tempat yang lain. Saya nggak tahu kalau di Bengkok ini titip kepada siapa, ya mungkin kepada ustadz-ustadz yang mereka banyak bergaul dengan saudara-saudara kita Jamaah Tabligh. Dan ini meskipun tebal tapi menurut saya harganya tidak mahal. Dulu saya membelinya 45.000, padahal setebal ini. Biasanya buku-buku setebal ini 100 ribuan lebih. Jadi memang ini tampaknya dijual murah karena tujuannya untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu dulu tahun 2000 sekian saya lupa. Nah, ini sekarang sudah 2020. Dan fadilah buku ini juga karena sudah diterjemahkan, nah, sehingga saya tidak perlu menerjemahkan dengan pelan-pelan. Kalau terlalu cepat terjemahan saya bisa dilihat ke buku ini. Dan buku ini ada kelemahannya sedikit, yaitu di dalamnya ada hadis-hadis yang dhaif, tapi nggak ada masalah. Kenapa? Pertama, karena sudah dijelaskan di sini tentang kedhaifannya, meskipun dengan bahasa Arab, sehingga nanti kalau hadisnya dhaif akan saya jelaskan. Dan juga yang kedua, meskipun hadis-hadisnya ada yang dhaif, tidak ada masalah. Kenapa? Karena ini hanya sekedar fadilah amal. Kalau hadis-hadis dhaif dalam bab hukum, nah para ulama itu memang mendahsyatkan, mengketatkan, jangan disampaikan. Karena ini nanti merubah hukum, merusak hukum. Tapi kalau hanya fadilah amal, hadis dhaif masih bisa ditoleran. Yang penting bukan hadis palsu. Yang penting apa? Bukan hadis palsu. Dan hadis dhaif dalam fadilah amal itu masih bisa diamalkan apabila memenuhi 3 syarat. Syarat pertama, dhaifnya tidak dahsyat.
Syarat kedua, masih ada dalil umum yang mencakup amalan tadi, sehingga amalan tadi tidak berdasarkan hadis dhaif yang kita baca, tapi berdasarkan dalil umum tadi. Contoh misalnya, ada hadis mengatakan, barang siapa yang sholat sunnah 6 rakaat setelah maghrib, maka dia akan mendapatkan fadilah sekian-sekian. Nah, ini hadisnya riwayat Tirmidzi, hadisnya memang derajatnya dhaif jiddan. Tetapi hadis ini masih di dalam cakupan dalil umum, yaitu kita disuruh untuk memperbanyak sholat sunnah, sehingga antara maghrib sampai isya kita sholat sunnah 6 rakaat, nggak ada masalah. Bukan berdasarkan hadis yang dhaif ini, bukan, karena hadisnya dhaif, apalagi dhaifnya dahsyat di sini. Tapi berdasarkan dalil yang umum, tidak ada masalah kita sholat ba'da maghrib 6 rakaat, nggak ada masalah. Boleh, bahkan lebih dari 6 rakaat juga boleh. Syarat yang ketiga, bahwasanya ketika kita mengamalkan hadis dhaif tersebut, kita tidak meyakini sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 syarat. Maka tidak ada masalah buku ini kita pelajari, yang penting ada guru yang menyampaikan atau menjelaskannya. Taib, insyaallah kita mulai dari buku yang pertama, yaitu dengan judul Fadilah Al-Quran. Dalam buku ini, dalam buku yang saya bawa ini, mulai dari halaman 10. Beliau membahas 40 hadis keutamaan Al-Quran, dan sudah saya cantumkan, saya rangkumkan di dalam satu buku yang saya tulis dengan bahasa Arab, yang saya beri judul Mukhtasar Al-Arba'in Al-Quraniyah, ringkasan dari 40 hadis Nabi SAW yang ditulis oleh Syekh Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullahu ta'ala. Nah, ini buku yang saya tulis, ini adalah ringkasan dari apa yang ditulis oleh Syekh Kandahlawi ini. Saya ringkas, saya ambilkan hadis-hadisnya saja, sementara penjelasan beliau tidak saya tuliskan di sini. Hadis yang pertama, al-hadithul awwal, an Utsman radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Utsman, mudah-mudahan Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, khairukum, orang yang paling bagus di antara kalian umat Islam, adalah man, orang yang ta'allama, mempelajari Al-Quran, wa 'allamah, dan juga mengajarkan Al-Quran. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lain-lain, dan hadis ini di dalam kitab Targhib dikatakan riwayat Imam Muslim juga, tetapi konon Imam Muslim tidak meriwayatkannya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya manusia yang terbaik di hadapan Allah adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkan. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang paling baik di mata Allah, bukan di mata manusia, bukan di mata masyarakat, hendaklah kita melakukan ini. Ta'allamal Quran, mempelajari Quran, wa 'allamah, plus mengajarkan. Wa itu dan itu plus, berarti dua-duanya dilakukan. Kalau hanya melakukan satu, yaitu mengajarkan Quran saja, mempelajari Quran saja, tidak mengajarkan Quran, berarti belum termasuk ta'allamal Quran wa 'allamah. Mengajar TPA termasuk wa 'allamah, anak-anak TPA diajari Quran termasuk di sini. Tapi memang sebagian naskah itu tulisannya bukan wa tetapi au. Ta'allamal Quran, mempelajari Quran, atau 'allamah, mengajarkan Quran. Sebagian naskah begitu. Nah, maka kalau dibaca dengan bacaan atau, berarti orang yang mempelajari Quran kemudian tidak mengajarkan sudah masuk di sini. Mempelajari Quran, setelah itu dia bisa dia terapkan, dia baca Quran, dia pelajari terjemahnya, tafsirnya, tapi dia tidak mengajar karena tidak mempunyai kemampuan untuk mengajar misalnya. Nah, sudah termasuk di sini. Kalau ini dibaca apa? Atau mengajarkan. Apa yang dimaksud ta'allamal Quran? Mempelajari Quran. Mempelajari Quran itu bisa bermacam-macam bentuknya. Paling rendah adalah mempelajari bacaan Quran. Jadi supaya tidak buta huruf Quran, bisa baca surat Al-Fatihah, surat An-Nas dan sebagainya.
huruf-huruf apa? Arab bisa dibaca. Tapi yang paling inti adalah di atasnya, yaitu mempelajari makna Quran, mempelajari tafsir Quran. Nah, makanya Ustadz Asyuri di sini beliau mengajarkan tafsir Quran. Kenapa? Supaya semuanya termasuk dalam hadis ini. Ta'allamal Quran, mempelajari tafsiran Quran, supaya dia paham apa yang dimaksud oleh Quran. Karena Quran ini diturunkan oleh Allah supaya dipahami. Jadi Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca tok, enggak, tapi untuk dipahami. Dalilnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kitabun, satu kitab yang besar, anzalnahu ilaika, kami telah turunkan kitab itu kepada engkau, mubarakun, dibarokai, liyadabbaru ayatih, supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Jadi intinya Quran dipahami. Ditadaburi itu artinya dipahami. Kalau sudah dipahami kemudian apa? Diamalkan. Nah, maka inilah yang dimaksud ta'allamal Quran, yang tingkatan lebih tinggi lagi, yaitu mempelajari makna-maknanya. Wa 'allamahu juga begitu. Mengajarkan ini bisa mengajarkan bacaannya. Anak-anak TPA diajari baca Quran. Ini sesuatu yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan sepele. Jadi guru-guru TPA mungkin di mata masyarakat mungkin biasa, okay? Mungkin tidak seperti ustadz-ustadz yang terkenal, tapi di mata Allah adalah khairukum, orang yang paling baik di antara kalian di mata Allah. Nah, sehingga kita perlu melihat penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu penilaian manusia, enggak perlu. Yang penting penilaian Allah Subhanahu wa taala. Allamahu, mengajarkan juga tafsiran Quran. Ini lebih tinggi lagi derajatnya daripada yang sekedar hanya mengajarkan bacaannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam Sahih Bukhari hadis ini diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, dan disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya Aqra'a telah mengajarkan qiraah Quran, Abu Abdurrahman As-Sulami, fi imrati Utsman, sejak zaman Sayyidina Utsman menjadi khalifah, hatta kanal Hajjaj, sampai masanya Hajjaj bin Yusuf menjadi gubernur. Kemudian qala, Abu Abdurrahman mengatakan, wa dzalikal ladzi aq'adani maq'adi hadza. Hadis inilah yang menyebabkan saya sabar duduk mengajarkan Quran di dalam masjid ini. Beliau mengajarkan Quran sejak zaman Utsman sampai zaman Hajjaj. Berapa lamanya? Kalau mulai dari awal pemerintahan Utsman sampai akhir pemerintahan Hajjaj, maka itu lamanya mengajar berarti sekitar 70 tahun lamanya. Ngajar Quran duduk di masjid 70 tahun, tidak pernah absen. Kenapa? Kenapa kok bisa sabar seperti itu? Karena yakin dengan berita dari Nabi. Nabi mengatakan orang paling baik adalah yang mempelajari Quran kemudian mengajarkan. Maka setelah dia pelajari Quran, dia ajarkan qiraatul Quran, tilawatul Quran. Murid-muridnya sangat banyak, Abu Abdurrahman As-Sulami. Maka inilah yang menyebabkan beliau sabar 70 tahun mengajar. Itu kalau mengajarnya dari awal khilafah Utsman sampai akhir masa Hajjaj. Seandainya dibalik, mulai mengajarnya akhir khilafah Utsman sampai dengan awal pemerintahan Hajjaj, maka itu berarti beliau mengajar selama sekitar 40 tahun. Mau 40 tahun, mau 70 tahun, itu masa yang lama. Ini sesuatu yang sangat bagus. Seseorang yakin terhadap sabda Nabi kemudian mengamalkannya. Dia yakin bahwasanya amalan dia tersebut adalah amalan yang dianggap Nabi sebagai khairukum, orang yang paling bagus di antara kalian. Karena itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah ditakdirkan oleh Allah hari ini mengajarkan Quran, baik itu di tingkat anak-anak, TPA dan sebagainya, maupun di tingkat pesantren, di ma'had, maupun di tempat-tempat umum seperti ini, sabarlah terus, ngajarlah terus, niatkan sampai mati. Jangan berhenti dari mengajar. Karena posisi panjenengan adalah posisi khairukum, orang paling baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Paling baik itu maksudnya gimana? Hadis ini diriwayatkan dengan berbagai macam kalimat. Ada yang kalimatnya khiyarukum, orang-orang paling baik. Afdalukum, orang-orang paling afdal. Khairukum au afdalukum, orang paling baik atau paling afdal. Nah, perhatikanlah, ada 3 kata yang menurut para ulama maknanya sama. Paling baik, paling afdol, paling disukai Allah. 3 kata ini menurut para ulama maknanya sama, yaitu paling besar pahalanya. Nah, maka kalau penafsiran ulama itu kita terapkan di sini, orang paling baik di antara kalian adalah yang mempelajari Quran dan mengajarkan, berarti merekalah orang yang paling besar pahalanya. Nah, kita di dunia cari apa sih? Kan paling-paling cari pahala kan?
Kalau cari dunia nanti tinggal mati. Cari istri nanti juga tua juga, akhirnya sudah tidak cantik lagi. Cari harta dunia, duit, akhirnya tinggal mati, nggak dibawa ke kuburan. Kita hanya cari amal di dunia ini, intinya cari pahala. Nah, maka siapa pengen pahala besar nih? Ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Pelajari Quran, ajarkan Quran. Dan wajar kalau orang mengajarkan Quran itu pahalanya paling besar, karena saya temukan hadis Nabi SAW yang menjelaskan hal itu dalam kitab silsilah ahadits sahihah. Rasul SAW bersabda, man 'allama ayah, barang siapa yang mengajarkan satu ayat saja min kitabillah, dari Al-Quran, kana lahu thawabuha, dia mendapatkan pahala ayat tadi, ma tuliyat, selama ayat itu masih dibaca orang. Hadis riwayat Abu Sahl Al-Qattan, dan hadis ini derajatnya sahih. Nah, maka tadi yang namanya Abu Abdurrahman As-Sulami ini saya yakin beliau sampai hari ini masih dapat pahala. Beliau yang mengajarkan ayat Quran, sampai ayat itu dibaca orang sampai hari kiamat, pahala masih ngalir sama beliau. Kita baca Quran, kita buka mushaf Quran, pahala tidak untuk kita saja, pahala mengalir juga kepada Abu Abdurrahman As-Sulami. Kenapa? Bacaan kita orang Indonesia rata-rata adalah bacaan qiraah Asim, riwayat Hafs. Jalurnya dari mana itu? Itu jalurnya dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Jadi Imam Hafs belajar dari Imam Asim. Imam Asim ke atasnya adalah Abu Abdurrahman As-Sulami. Nah, sehingga pahalanya juga mengalir kepada beliau ketika kita membaca Quran. Bayangkan aja, yang baca Quran ini berapa orang dalam setiap hari ini? Semuanya pahalanya ngalir sama beliau, karena beliau dulu yang mengajarkan. Subhanallah, inilah fadilah mengajarkan Quran, dan inilah fadilah Al-Quran sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika, dan sungguh Quran itu adalah sungguh kemuliaan bagi kamu dan juga bagi kaummu. Surah Az-Zukhruf ayat 44. Az-Zukhruf ayat 44. Dalil bahwasanya Quran adalah kemuliaan bagi siapa yang mau membacanya, mengamalkannya, menghafalnya, mengajarkannya, memahaminya, mempelajarinya. Semuanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis yang kedua, al-haditsus tsani. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Rabbu, berkata Rabb azza wa jalla, man syaghalahu, barang siapa yang menyibukkan dia, Al-Quran an dzikri, dari zikir kepadaku, wa mas'alati, dan dari berdoa kepadaku, maka a'taituhu, aku akan memberi dia afdala, sesuatu yang lebih afdal, ma u'tis sa'ilin, afdala, yang paling afdal dari apa yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Wa fadlu kalamillah, dan fadilah kalam Allah, ala sairil kalam, dibandingkan kalam-kalam yang lain, adalah kafadlillah, seperti fadilahnya Allah, kelebihan Allah, ala khalqih, dibandingkan makhluk-makhluknya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa hasanah, dan beliau menilai hadis ini hasan. Hadis ini derajatnya adalah mukhtalafun fih. Sebagian ulama menilainya hasan seperti Imam At-Tirmidzi, sebagian lagi menilainya dhaif. Kita taklid kepada Imam Tirmidzi nggak apa-apa, ngikuti Imam Tirmidzi bahwa kita mengatakan hadis ini hasan sebagaimana beliau mengatakan hasan, nggak ada masalah. Orang-orang yang bukan ulama seperti kita taklid kepada ulama, nggak ada masalah. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang sibuk dengan baca Quran sehingga tidak zikir kepada Allah selain bacaan Quran, juga tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa. Kenapa? Sudah sibuk baca Quran. Nanti akan diberi oleh Allah sesuatu yang paling afdal yang diberikan kepada orang-orang yang berdoa. Seandainya kita terlalu sibuk baca Quran sehingga tidak sempat doa, seandainya, maka Allah akan berikan kepada yang diberikan kepada orang-orang yang doa. Tetapi semestinya kita jangan hanya baca Quran tanpa doa sama sekali. Karena kita baca Quran setelah itu berdoa justru adalah sunnah Nabi SAW. Jadi kalau kita buka Quran sudah selesai kita baca, misalnya satu hari kita pengen 1 halaman, 2 halaman, atau 1 juz. Nah selesai itu ditutup, jangan langsung berhenti titik. Tutuplah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnahnya. Sebagaimana riwayat Imam Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man qara'al Qur'an, barang siapa yang sudah baca Quran, falyas'alillaha bihi, hendaklah dia minta kepada Allah dengan bacaan Qur'annya tadi. Fa innahu sayaji'u aqwamun yaqra'unal Qur'an, karena akan muncul kaum yang baca Quran, yas'aluna bihin nas, lalu meminta upahnya kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan. Nah, maka selesai baca Quran jangan diem tok, baca doa. Allahumma arhamna bil Quran, misalnya anak-anak TPA diajari, kalau setelah selesai baca Quran maka ditutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa fadilah kalam Allah seperti fadilahnya Allah dibandingkan makhluk-makhluknya. Artinya tidak ada zikir yang lebih utama daripada baca Quran. Ini sudah sepakat ulama. Ada orang zikir tahlil, ada yang zikir tasbih, ada yang zikir istighfar, ada yang zikir macam-macam. Yang paling utama adalah yang zikir baca Quran. Maksudnya yang paling utama itu paling gede pahalanya. Dan ini sudah disepakati para ulama. Sehingga hadis-hadis yang mengatakan zikir paling utama adalah ini, adalah itu maksudnya adalah setelah Quran. Misalnya hadis yang mengatakan afdhalul dzikri, zikir paling afdal adalah la ilaha illallah. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan. Ini maksudnya adalah zikir yang paling afdal setelah baca Quran. Kalau baca Quran nggak ada tandingannya, nggak bisa ditandingi. Zikir baca Quran itu adalah pahalanya paling gede di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innakum tu'jaruna 'alaih." Bacalah Quran, kalian akan diberi pahala oleh Allah. Alifun ashrun, baca alif dapat 10 pahala. Lamun ashrun, baca lam dapat 10 pahala. Mimun ashrun, baca mim dapat 10 pahala. Alif lam mim fatilka thalathun, pahalanya adalah 30 pahala. Di satu hurufnya 1 pahala. Bismillahirrahmanirrahim, sudah berapa huruf itu? Pahala sangat besar, tinggal dikali 10 aja, Masya Allah. Dan ini khusus untuk Quran. Kalau tahlil, tahmid dan sebagainya itu pahalanya tidak seperti itu. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, meskipun hadis ini mukhtalafun fih, diperselisihkan derajatnya sahih atau dhaif, tapi hendaklah tetap kita amalkan, yaitu kita rajin setiap hari membaca Quran. Jangan sampai hari lewat 24 jam kita belum buka mushaf Quran. Mushaf Quran kalau belum terbuka dalam satu hari 24 jam, hendaklah kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Itu satu kelemahan kita. Kenapa kita tidak bisa memuliakan Quran yang merupakan kemuliaan bagi umat manusia? Itu satu kelemahan kita. Itu menunjukkan iman kita lemah, iman kita bermasalah itu. Kita lanjutkan hadis berikutnya, al-haditsus tsalits, hadis yang ketiga. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, kharaja, telah keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar dari rumahnya maksudnya. Wa nahnu, sementara kami yaitu para ashabus sufah, fis sufah, sedang berada di sufah. Sufah itu ya emperan masjid begitu, ya tempat di mana orang-orang miskin yang tidak punya rumah tinggal di situ. Di satu sudut masjid. Faqala, lalu Nabi mengatakan, ayyukum, siapakah di antara kalian, yuhibbu, suka, ayyaghdua, untuk berpagi-pagi, kulla yaumin, setiap hari, ila Buthan, ke tempat namanya Buthan, au ilal Aqiq, atau ke tempatnya namanya Aqiq. Ini adalah 2 tempat di kota Madinah yang biasanya digunakan untuk jual beli onta. Fayati, lalu dia datang, minhu, dari Buthan, bina kotain, membawa 2 ekor sapi, onta betina. Nakoh itu onta betina. Nakotain berarti 2 onta betina. Kaumawaini, yang besar-besar punuknya. Ini maksudnya onta mahal. Jadi semakin besar punuknya ini semakin istimewa menurut orang Arab. Mendapatkan onta itu fi ghairi ithmin, tanpa berbuat dosa, wala qat'i rahim, tanpa memutus hubungan kerabat. Jadi maksudnya hasil bisnis yang halal. Fakulna, maka kami mengatakan, ya Rasulullah, nuhibbu dzalik, kami suka hal itu, ya. Setiap pagi dapat laba 2 ekor onta, suka pasti. Qala, Nabi mengatakan, afala yaghdu, maka tidakkah seseorang itu berpagi-pagi ilal masjid, menuju ke masjid, faya'lam, lalu dia mempelajari, au yaqra, atau dia membaca ayataini, 2 ayat, min kitabillah, dari Al-Quran azza wa jalla,
Khairul lahu, itu lebih baik bagi dia, min naqataini, daripada mendapatkan 2 ekor unta. Wa thalathun, 3 ayat dia baca atau dia pelajari, khairul lahu, lebih baik baginya, min thalath, daripada 3 unta. Wa arba', 4 ayat, khairul lahu, lebih baik baginya, min arba', dari 4 unta. Wa min a'dadihinna, demikian juga jumlah-jumlahnya, minal ibil, dari unta. Artinya kalau kita baca 5 ayat maka lebih baik daripada 5 unta, dan seterusnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menghasung kita untuk membaca atau mempelajari Quran setiap hari. Yaghdu, berpagi-pagi, setiap hari. Tidak harus pagi. Memang zaman dulu kajian bersama Nabi seringkali ba'da subuh. Nah, maka di sini Nabi menghasung yaghdu, berpagi-pagi, datang ke masjid untuk kajian ba'da subuh bersama Nabi SAW. Tapi Nabi juga kadang-kadang kajiannya ba'da asar, kadang-kadang juga ba'da maghrib, ya tergantung kondisi. Maka beliau kadang-kadang berdiri ba'da maghrib, ceramah setelah sholat maghrib, kadang-kadang ba'da asar, ceramah, kadang-kadang ba'da subuh, ceramah. Dan alhamdulillah sampai hari ini di Mekah Madinah itu masih ada majelis taklim ba'da subuh, majelis taklim ba'da asar, majelis taklim ba'da maghrib, ada semua. Saya sering mengikuti, meskipun saya di Indonesia, tapi saya bisa ikut karena sekarang sudah di live-kan di YouTube. Kajian ba'da asar di Masjid Nabawi di live-kan di YouTube setiap hari. Kalau mereka ba'da asar, maka kita ini jam 8 malam, karena terpautnya 4 jam antara kita dengan Mekah Madinah. Sehingga kita masuk jam 8 malam, mereka masuk jam 4 sore. Biasanya kajiannya itu jam 8 malam. Kenapa mereka mengadakan itu? Karena Rasulullah SAW bersabda, la an aq'uda, bahwasanya aku ini duduk-duduk ma'a qaumin yadhkurunallah, bersama kaum yang berzikir kepada Allah, maksudnya majelis ilmu, min salatil ghadati hatta tatlu'a syamsu, dari sejak subuh sampai terbit matahari, ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'ah, itu lebih saya sukai daripada memerdekakan 4 budak Arab, harganya mahal budak Arab. Bahwasanya saya duduk bersama kaum yang zikir kepada Allah, maksudnya majelis taklim, setelah asar, majelis taklim termasuk di antaranya. Setelah asar sampai tenggelam matahari, itu lebih saya sukai daripada saya memerdekakan 4 budak. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya hasan. Nah, berdasarkan hadis inilah maka para ulama di Mekah Madinah mereka adakan majelis ilmu, ada yang ba'da subuh, ada yang ba'da asar, sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang ba'da maghrib, sesuai hadis yang lain riwayat Ibnu Majah yang sahih yang dulu pernah kita sampaikan. Karena itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau di sekitar kita ada masjid, ada pengajian ba'da subuh, hadiri. Ba'da maghrib, hadiri. Ba'da asar, hadiri. Alhamdulillah guru kita Ustaz Mudzakkir di masjid beliau Al-Abrar, sejak zaman dulu kala sampai hari ini masih ada majelis taklim ba'da subuh. Dan sekarang sudah di YouTube-kan live, sehingga semuanya bisa menghadiri lewat YouTube. Bagi yang jauh-jauh maksudnya, antum-antum tidak usah datang ke Solo, live YouTube kajian Ustaz Mudzakkir hafizahullah ba'da subuh, ada itu jam 5 sampai jam 6. Kemudian ba'da asar ada juga kajian beliau, tetapi tidak setiap hari, tetapi juga belum di-live-kan. Saya sudah mengusulkan supaya kajian beliau di-live-kan, sehingga yang jauh-jauh bisa menikmati kajian beliau Sunan Abu Dawud kalau belum selesai. Demikian juga yang ba'da maghrib mungkin ada ceramah-ceramah kadang-kadang. Nah, itu sebenarnya sangat bagus untuk kita tiru di masjid-masjid kita. Masjid-masjid kita yang kita menguasainya atau kita menjadi takmirnya, hendaklah diadakan di situ kajian. Kalau tidak bisa ba'da subuh, pilih yang waktunya cocok untuk masyarakat setempat. Karena ba'da subuh tidak semua orang cocok. Sebagian tempat mungkin cocok, nggak ada masalah. Sebagian tempat yang lain ba'da subuh itu waktu sibuk-sibuknya, nggak bisa hadir pengajian. Nah, ganti aja ba'da maghrib, nggak ada masalah. Yang penting setiap hari adakan pengajian, sehingga sebagaimana sabda Nabi di sini, kalau seseorang itu pergi ke masjid, dia pelajari ayat, 2 ayat, maka dia lebih utama daripada mendapatkan 2 ekor unta dan seterusnya. Yaghdu itu artinya berpagi-pagi, tetapi prakteknya tidak harus pagi. Yang penting datang ke masjid, pelajari Quran. Termasuk sekarang ini kita termasuk yaghdu.
Kita termasuk pergi ke masjid, pelajari Quran. Kita sudah pelajari beberapa ayat tadi, dari ayat 15 sampai ayat 24. Berapa itu? Nah, itu berarti lebih bagus daripada kita mendapatkan onta sejumlah ayat tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada sore hari ini. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jangan lupa besok kita lanjutkan pengajian kitab Fadilah Amal karya Syekh Al-Kandahlawi rahimahullahu taala, dan kita akan lanjutkan pada hadis yang keempat nih. Sehingga yang punya bukunya silahkan dibaca dulu nih. Hadis yang keempat itu pada halaman 14. Mungkin saya akan baca setiap pertemuan 3 sampai 5 hadis nih. Maka disiapkan dulu, dibaca dulu supaya lebih pemahamannya lebih bagus lagi nih. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Oh ya, ini ada pertanyaan ya.